Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Afari Juanda, NRP 193010131. Saya akan membahas sedikit tentang asal mula Pancasila yang menurut berdasarkan pemahaman yang saya dapatkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila. Saya menulis beberapa bagian, menjadikan beberapa subpoin agar memudahkan saya untuk menjelaskannya. Langsung saja kita mulai berikutnya. Yang pertama, berasal dari bangsa Indonesia. Berarti Pancasila ini lahir di kalangan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, berasal dari bahasa Sanskerta. Seperti yang kita ketahui, Pancasila itu kan ada dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila itu berarti dasar, dan itu berasal dari bahasa Sanskerta. Lalu yang ketiga, dikenalkan oleh Mpu Tantular. Mpu Tantular adalah seorang sastrawan yang dimana dia hidup di zaman kerajaan Majapahit ya. Dia menuliskan dalam bukunya yang berjudul Sutasoma, kalau tidak salah. Dia menuliskan tentang 5 nilai-nilai yang tertanam dalam bangsa Nusantara pada masa kerajaan Majapahit. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai kata kerja. Di setiap nilai Pancasila ini terdapat pekerjaan atau kegiatan yang menggambarkan kehidupan bangsa Nusantara pada masa kerajaan Majapahit dulu. Lalu yang kelima adalah gambaran kehidupan bangsa Indonesia. Itu tadi berarti kehidupan bangsa Indonesia pada zaman Majapahit dituliskan oleh Mpu Tantular dalam kitab berjudul Sutasoma dengan menuliskan 5 nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sekarang saya akan menjelaskan secara formal ya. Dulu Jepang saat menduduki Indonesia, Jepang itu terlibat dalam Perang Dunia II dan Jepang itu membutuhkan pasokan tentara, maka Jepang mengambil tindakan untuk mengambil suplai atau pasukan dari Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan atau simpati dari Indonesia, maka Jepang memberikan janji kepada Indonesia untuk membolehkan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Kemudian dibentuklah BPUPKI oleh Soekarno, yang dimana tujuan dibentuknya BPUPKI ini adalah untuk memperbesar kemungkinan Indonesia merdeka pada masa itu. Kemudian diadakanlah sidang pertama BPUPKI, yang dimana dalam sidang pertama ini BPUPKI membahas tentang dasar negara. Dalam sidang BPUPKI pertama, mereka ini membahas dasar negara, di mana 3 tokoh yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, di mana ketiga tokoh ini memberikan gagasan dari masing-masing. Yaitu yang pertama Muhammad Yamin, tanggal 29 bulan Mei 1945, dia memberikan gagasan berupa 5 dasar ya. Yaitu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua, dalam pidatonya Profesor Dr. Supomo tanggal 31 Mei 1945, dia menerangkan gagasannya tentang yang pertama itu paham kebangsaan. Yang kedua, warga negara berhak tunduk kepada Tuhan dan supaya setiap saat ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, sistem badan permusyawaratan. Yang keempat, ekonomi negara bersifat Asia Timur Raya. Yang kelima, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Lalu yang ketiga adalah Soekarno, tanggal 1 Juni 1945. Beliau memberikan gagasan yang pertama yaitu nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga musyawarah mufakat, perwakilan atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, mereka juga membahas atau membentuk tentang panitia 9,
yang dimana tugas panitia 9 ini adalah membuat rancangan mukadimah, yang dimana dikenal kalau sekarang itu disebut dengan Piagam Jakarta. Lalu diadakanlah kembali sidang kedua BPUPKI, yang dimana sidang kedua ini menetapkan dasar atau landasan negara yang telah disepakati bersama, baik itu dari pihak tokoh ataupun masyarakat. Kemudian pada sidang lengkap ini tanggal 10 Juli BPUPKI menerima hasil dari panitia kecil atau panitia 9 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Di samping menerima hasil itu, rancangan mukadimah, BPUPKI juga membentuk panitia perancang hukum dasar, yaitu yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama panitia perancang hukum dasar yang diketuai oleh Soekarno. Lalu yang kedua panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kusuno Cokro Suyoso. Dan yang ketiga adalah panitia ekonomi yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia perancangan hukum dasar mukadimah membentuk lagi panitia kecil perancang hukum dasar yang dipimpin oleh Supomo. Panitia kecil ini dalam rapatnya tanggal 11 dan 13 Juli 1945 telah menyelesaikan tugas dari panitia persiapan kemerdekaan. Tetapi karena bangsa Indonesia itu bukan hanya berdasarkan agama Islam saja, ada agama-agama lain juga, maka dari rancangan mukadimah dan Pancasila yang ditetapkan diperbaiki lagi atau direvisi kembali untuk lebih baik lagi, agar tidak hanya agama Islam saja yang diutamakan tetapi juga agama-agama yang lain juga. Maka dengan kesepakatan bersama orang Jepang, rancangan mukadimah dan Pancasila direvisi dan akhirnya disepakati secara bersama dan dijadikan landasan dasar negara bangsa Indonesia sampai sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.